Dinamika bumi sebagai ruang kehidupan. Teori penciptaan planet bumi. Jagat raya ada 12 kelompok yang selalu melewati sekitar titik di atas kepala kita yang tinggal di daerah khatulistiwa. Deretan rasi bintang itu membentuk gelang yang dinamakan zodiak. Nama ke-12 rasi bintang itu ialah Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Dalam jagat raya tersebut, ribuan galaksi mempunyai jarak yang sangat jauh dan masing-masing berukuran besar pula. Matahari merupakan salah satu bintang di antara jutaan bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. 2. Teori terjadinya jagat raya. Menurut teori ledakan dahsyat atau Big Bang, alam semesta berasal dari ledakan benda sangat padat yang sangat panas dan terus mengembang sampai sekarang. Ledakan dahsyat atau dentuman besar atau Big Bang adalah sebuah peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Setelah ditemukannya radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis pada tahun 1964, kebanyakan ilmuwan mulai menerima bahwa teori ledakan dahsyat benar-benar pernah terjadi. Yang ketiga, galaksi dalam jagat raya. Tata surya yang terdiri atas matahari, planet-planet, satelit-satelit, kornet, dan meteor hanyalah satu dari jutaan gugusan bintang yang tergabung dalam kelompok bintang disebut dengan galaksi. Betapa besar galaksi kita itu dapat digabungkan dengan mengetahui jarak antara matahari dengan sebuah bintang yang cemerlang di dalam rasi Centaurus di belahan langit selatan. 4. Tata surya dan jagat raya. Tata surya terbentuk bersamaan dengan adanya gumpalan awan dan debu yang berputar dan terjadi pemadatan. Akibatnya terbentuk piringan cakram yang tebal di pusat dan tipis di bagian pinggir. Bagian pusat kemudian membentuk matahari dan pinggirnya membentuk protoplanet. Dari pernyataan tersebut, kemudian membuat teori tentang terbentuknya matahari beserta planet-planetnya. Terdapat teori dari para ahli antara lain, teori nebulaya dikemukakan oleh Immanuel Kant, teori planetismal ditemukan oleh Thomas Chamberlain, teori pasang surut ditemukan oleh Sir James Jeans dan Harold Jeffreys. Teori awan debu atau protoplanet dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Jerman bernama Thierry van Weizsäcker pada tahun 1940. Anggota tata surya matahari. Matahari merupakan sebuah bintang seperti bintang-bintang lain yang bertaburan di jagat raya. Matahari sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Hampir seluruh energi yang dibutuhkan makhluk hidup di bumi berasal dari matahari. Menurut Albert Einstein, energi matahari berasal dari hasil reaksi yang terjadi dalam tubuh matahari. Bagian inti-inti matahari merupakan bola gas dengan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Bagian kulit luar terdiri atas 3 lapisan, yaitu fotosfera, kromosfera, dan korona. Planet yang pertama Merkurius. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Massa Merkurius hanya 0,045 massa bumi. Yang kedua Venus. Jarak Venus ke bumi sekitar 42 juta km atau 0,28 satuan astronomi. Garis tengah planet ini sekitar 12.200 km. Yang ketiga Bumi. Jarak bumi dengan matahari kurang lebih 150 juta km. Jarak terjauh sekitar 152,5 juta. Revolusi siderisnya 1 tahun atau 365 hari. Temperatur rata-rata sekitar 10 derajat Celcius. Planet bumi mempunyai satu satelit, yaitu bulan. Yang keempat Mars. Jarak planet ini dengan matahari kurang lebih 228 juta kilometer atau 1,5 SA. Garis tengah planet ini 6.800 km. Mars tampak sebagai bintang berwarna merah. Terdapat pergantian musim seperti bumi. Yang kelima Jupiter. Jupiter merupakan planet paling besar di antara planet-planet anggota tata surya. Jarak planet ini dengan matahari sekitar 778 juta kilometer. Yang keenam Saturnus. Saturnus merupakan planet yang banyak menarik perhatian para ahli astronomi karena mempunyai 3 buah cincin. Jarak planet ini dari matahari sekitar 1430 juta kilometer atau sekitar 9,5 SA. Yang ketujuh Uranus. Uranus memiliki jarak yang sangat jauh dari matahari, sekitar 2880 juta kilometer, sehingga suhunya sangat dingin dan mempunyai 5 satelit. Massa planet sama dengan 14,6. Yang ke-8 Neptunus. Neptunus sangat jauh dari matahari. Jarak Neptunus dari matahari sekitar 4.500 juta kilometer atau 30,10 SA. Asteroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang sangat banyak dan beredar pada orbitnya. Orbit asteroid berada di antara orbit planet Mars dengan orbit planet Jupiter. Volume asteroid yang terkecil berdiameter sekitar 1 km, sedangkan kebanyakan diameter asteroid sebesar bulan. Komet disebut juga bintang berekor. Komet termasuk dalam anggota tata surya. Jika planet-planet senantiasa beredar di dekat ekliptika, komet beredar mengelilingi matahari dengan lintasan terbentuk parabola atau hiperbola. Komet kelihatan cemerlang dan memiliki ekor. Arah ekor komet berubah-ubah dan selalu menjauhi matahari. Meteor. Di alam raya terdapat benda yang beratnya beberapa miligram hingga beberapa ton. Benda itu disebut meteorit. Meteorit melayang-layang karena pengaruh gaya tarik benda-benda angkasa lain.
Jika meteorit melintas di dekat bumi, maka akan terkena gaya tarik bumi. Sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah sebuah cincin raksasa mirip dengan sabuk asteroid, tetapi komposisi utamanya adalah es. Sabuk ini terletak antara 30 dan 50 SA, terdiri atas benda-benda kecil dan yang besar diantaranya adalah Quaoar, Varung, dan Orcus, yang diklasifikasi sebagai planet kerdil. Gerak semu benda langit. Dalam pandangan mata kita, langit tampak seperti tempurung terbalik yang sangat luas dan kita berada di bawahnya. Semua benda angkasa tampak menempel pada dinding lengkung tersebut. Lengkung raksasa tersebut dinamakan bola langit. Gerak rotasi, revolusi, dan precesi bumi. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode rotasi adalah 23 jam, 56 menit, 48 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam arah rotasi dari barat ke timur. Percobaan yang membuktikan bahwa bumi berrotasi. Percobaan Benzenberg dan Reich pada tahun 1802, Benzenberg mengadakan percobaan dengan jalan menjatuhkan sebuah peluru logam dari puncak menara. Pada tahun 1851, Foucault mengadakan percobaan dengan bandul atau pandulum yang diikat dengan sebuah kawat yang panjang dan digantungkan pada kubah Pantheon atau bangunan tinggi. Akibat rotasi bumi, adanya siang dan malam. Bumi tepat pada kedua kutubnya. Perubahan arah angin, pergantian siang dan malam. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengutari matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali periode revolusi adalah 365 hari, tepatnya adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 1 tahun. Bukti bahwa bumi berevolusi adalah bintang di langit bumi mengelilingi matahari dengan adanya revolusi bumi terhadap matahari, seolah-olah matahari bergeser-geser di belahan bumi utara dan selatan. Ketiga, precesi. Precesi adalah gerak poros bumi, putar bumi. Poros putar bumi atau kutub utara sampai kutub selatan tidak selalu mengarah ke titik yang sama di langit, melainkan berputar seperti gasing. Gerakan prosesi sangat lambat. Untuk satu kali periode precesi dibutuhkan waktu 26.000 tahun pada abad ke-20. Karakteristik lapisan kulit bumi dan pergeseran benua. Pertama, struktur bumi. Bumi memiliki struktur mirip telur, yaitu kuning telur, putih telur, dan cangkang telur. Kuning telur menggambarkan inti, putih telur merupakan selubung, dan cangkangnya adalah kerak. Berdasarkan gambar tersebut, struktur bumi terdiri atas inti bumi, mantel atau selubung, dan kerak. Yang kedua, berbagai bentuk muka bumi. Tinggi rendah muka bumi disebut relief muka bumi. Relief muka bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu relief daratan dan relief dasar laut. Relief daratan atau pegunungan dan gunung, dataran tinggi dan dataran rendah, peneplain dan pantai. Relief dasar laut, teras benua, lereng kontinen, palung laut, gunung api bawah laut, dan guyot. Yang ketiga, pergeseran benua. Lambat mengikuti bagian kerak bumi yang berjalan atau bergeser tersebut adalah lempeng benua dan lempeng samudra. Kerak bumi mengapung di atas lapisan mantel yang cair liat. Akibat pengaruh rotasi dan arus konveksi massa cair liat di bawahnya, kerak bumi berjalan atas bergeser dengan sangat lambat mengikuti bagian kerak bumi yang berjalan atau bergeser tersebut adalah lempeng benua dan lempeng samudra. Kelayakan planet bumi untuk kehidupan. Yang pertama, adanya sumber energi. Agar suatu planet layak untuk tempat kehidupan, maka planet itu harus memiliki sumber energi yang harus tersedia terus-menerus secara melimpah sepanjang waktu. Yang kedua, lokasi planet berada pada zona kehidupan. Hal ini berarti terletak planet tidak terlalu dekat dengan matahari, suhu terlalu panas, tetapi juga tidak terlalu jauh sehingga suhunya sangat dingin. Yang ketiga, planet memiliki atmosfer. Makhluk hidup membutuhkan udara untuk proses kehidupannya atau bernapas, fotosintesis, dan lain-lain. Udara yang membentuk atmosfer bumi terdiri atas berbagai gas, NO, air, dan CO. Dengan susunan tertentu, atmosfer yang menyelimuti bumi memiliki ketebalan hingga 1000 km di muka bumi. Udara begitu memempat dan makin ke atas makin renggang. 4. Planet itu terdapat air. Kriteria kelayak hunian utama suatu planet atau satelit adalah daerah luas untuk air, kondisi yang baik untuk terhubungnya molekul-molekul organik kompleks, dan adanya sumber energi untuk menyokong metabolisme. Semua makhluk hidup membutuhkan air, oleh karena itu untuk kelayak hunian sebuah planet maka di planet itu harus tersedia cukup air. Yang kelima, kondisi terestrial. Planet layak huni jika sebagian dari permukaannya berupa bebatuan dingin dan dapat digunakan untuk hidupnya tumbuh-tumbuhan.